Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita jumpa lagi dalam mata kuliah metode numerik. Kali ini kita masuk ke pertemuan ketiga akar-akar persamaan. Kita mulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun outline untuk kali ini kita adalah pengantar. Nanti kita akan jelaskan metode trial error, metode setengah interval, metode interpolasi linear. Untuk pengantar, biasanya kita untuk mencari akar dari satu persamaan berbentuk fx sama dengan 0, ada dua tipe persamaan yang perlu kita perhatikan, yaitu persamaan aljabar atau persamaan polimonial, seperti persamaan ini ya, fx sama dengan a0, x pangkat n, dan seterusnya. Dan persamaan ini dapat ditulis jadi x kurang x1, x kurang x2, dan seterusnya. Ini adalah akar-akar persamaan polimonial, atau dalam persamaan ini kita bisa tulis x ketiga kurang 3x tambah 1. Untuk mencari akar dari satu persamaan yang berbentuk fx sama dengan 0, di sini tipe persamaan kedua adalah persamaan transendental. Persamaan transenden ini adalah fungsi yang bukan bersifat aljabar. Termasuk di sini adalah fungsi trigonometri eksponensial, logaritma, dan lainnya yang kurang terkenal. Contohnya fx e pangkat minus x kurang x, fx sin x, fx ln x kuadrat kurang 1, atau juga 2 cos x dikurang e pangkat x. Di samping itu juga dari tipe yang dua tadi, ada beberapa cara yang dipakai untuk mencari akar-akar persamaan. Cara pertama adalah cara analitik, seperti cara yang bisa kita lakukan jika persamaan kita adalah ax pangkat 2 kurang bx tambah c sama dengan 0. Kita bisa mencari akar x1, 2 akar persamaan ya, minus b tambah 1 plus minus akar b kuadrat kurang 4ac per 2a. Inilah persamaan yang sering kita gunakan. Dan yang berikutnya adalah cara coba-coba. Misalnya pada persamaan polinomial pangkat 3 atau lebih dan persamaan transendental. Dan berikutnya cara numerik yang sering kita bahas nanti ya. Cara numerik untuk menyelesaikan akar-akar persamaan. Ada beberapa metode untuk mencari akar-akar persamaan yang akan kita pelajari pada metode numerik ya. Pertama adalah metode pengurung atau bracketing method, dikurung ya, berupa metode trial and error, cara grafis, metode setengah interval atau bisection method, metode interpolasi linear. Metode ini akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Dan metode kedua adalah metode terbuka atau open method, berupa iterasi, Newton-Raphson, secant, dan seterusnya. Ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Pada persamaan polimonial derajat 2, persamaan dapat diselesaikan dengan rumus persamaan kuadrat yang sangat sederhana tadi ya, x1, 2, dan seterusnya tadi. Namun untuk persamaan polinomial derajat 3 dan seterusnya sangat kompleks dan sulit diselesaikan dengan menggunakan rumus sebelumnya. Jadi cara penyelesaiannya dilakukan dengan metode numerik dengan menggunakan perkiraan. Yang perlu digarisbawahi adalah perkiraan berulang ya. Yang kedua adalah berulang. Itu nanti akan berupa iterasi sampai nanti kita peroleh hasil iterasi yang kita inginkan. Sehingga setiap hasil yang diperoleh lebih teliti dari perkiraan sebelumnya sesuai dengan toleransi. Jadi sesuai dengan toleransi ya. Jadi berapa iterasi yang kita jalankan nantinya, kita ingin peroleh hasil yang lebih teliti dan juga sesuai dengan toleransi kesalahan yang kita inginkan atau yang diizinkan. Kita langsung masuk ke materi metode pertama ya, metode trial and error. Sebagai contoh persamaan ini ya,
persamaan polinomial berikut x pangkat 3 kurang 2,5 2,55 x kuadrat kurang 0,46 x tambah 3 0,88 sekian sama dengan 0. Jadi biasanya kita akan mencari x1, x2, x3 ya, bahwa pada prinsipnya setiap akar tersebut menghasilkan persamaan menjadi 0. Pada akhirnya persamaan tersebut menghasilkan akar sebagai berikut: x1 sama dengan minus 1, x2 plus 1,52 dan x3 plus 2,025. Kelemahannya sangat sulit mencari nilai yang tepat sehingga menemukan hasil yang benar-benar sama dengan 0. Makanya kita akan mencari dengan metode trial and error. Metode ini disesuaikan dengan metode grafis ya. Dengan cara grafis untuk memperoleh taksiran atas persamaan fx sama dengan 0 adalah membuat gambar grafik fungsi dan mengamati di mana ia memotong sumbu x. Jadi di grafik nanti kita akan mengamati di mana dia akan memotong sumbu x, apakah dia di sini dan dia di sini. Inilah sumbu x dan sumbu x, ini sumbu y. Jadi di mana dia memotong sumbu x. Titik ini yang mewakili nilai x, di mana fx sama dengan 0. Karena sini sebenarnya y sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0 memberikan aproksimasi hampiran kasar dari akar. Untuk menggambarkan itu biasanya ditinjau beberapa titik x1 sampai xn, tergantung ya. Tergantung juga. Dan kemudian dihitung nilai fungsi dari titik tersebut berturut-turut dari fx1 sampai fxn. Berikut ini ada beberapa kemungkinan terjadi fxn kurang 1 itu akar fungsi sebelumnya, dan fungsi x ini fungsi yang kita tentukan satu-satu ya, berubah tanda. Apabila fungsi xn kurang 1 dan fungsi xn berubah tanda, maka di antara xn kurang 1 dan xn akan terdapat akar-akar yang jumlahnya ganjil. Jadi paling sedikit kita akan menemukan satu akar atau satu x ya. Contoh gambarnya seperti ini. Ini xn-nya adalah tandanya negatif ya. Dan ini adalah positif, berubah tanda. Jadi kalau seperti ini fungsinya, kita akan mendapatkan akar-akar persamaan jumlahnya ganjil 1 sampai seterusnya. Kalau sini ada 3 ya, 1, 2, 3. Atau paling sedikit ya, kalau di sini ada di gambaran kedua, ini plus, paling sedikit nanti kita akan menemukan satu akar. Ya, akar itu adalah karena dia memotong sumbu x. Kita masuk ke kemungkinan yang kedua. Jika tidak berubah tanda berarti dia plus-plus semuanya. Berarti fungsi xn kurang 1 dan fungsi n tidak berubah tanda, maka di antara xn kurang 1 dan xn tidak terdapat akar. Yang pertama, tidak terdapat akar, atau kalau terdapat dia akan berjumlah genap 2, 4, 6 dan seterusnya. Contoh gambarnya seperti ini. Kondisinya adalah seperti ini. xn ini tidak berubah tanda, dia sama-sama plus ya. Ini tidak ada akar. Ini tidak ada akarnya. Gambaran kedua, ini juga plus-plus. Dan di sini terdapat akar-akar. Ada 2 ya. Yang memotong sumbu x, x1, x2 kita anggap. Jadi itu kemungkinan yang kedua. Jadi ada 2 kemungkinan ya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Cari akar-akar dari persamaan x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang 0,25 tambah 3,75 sama dengan 0 dengan cara grafis atau trial and error tadi ya. Penyelesaiannya adalah kita akan menggambarkan persamaan tersebut dicoba dengan nilai yang x yang berbeda. Supaya penyelesaian dapat mudah dikontrol, maka dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut. Jadi kita akan tentukan dari x berapa ya. Kalau di sini kita tentukan dari x minus 2 sampai kita tentukan dari 3. Ini rumus tadi ya. Kalau persamaan tadi berapa? x3 x pangkat 3 kuadrat
dan seterusnya. Jadi kita masukkan X-nya ke masing-masing ini ya. Berapa nilai X-nya kita masukkan sesuai X yang ini. Dari -2 sampai 3. Dan nanti dari X yang kita masukkan kita dapatkan hasil yang 0, benar-benar 0 ya. Yang benar-benar 0 itulah akar persamaannya. Itulah akar persamaannya. Jadi fungsinya sama dengan 0 itulah akar persamaan. Ada 3 ya. Setelah kita gambarkan nanti ada 3. Satu di sini, yang kedua, ketiga X1, X2 dan X3. X1-nya -1, X2-nya +setengah, X3-nya +2,5. Oke, ini adalah hasil dari metode grafis, metode trial and error. Oke, kita langsung masuk ke metode yang kedua, metode setengah interval atau bisection. Teoremanya ada berapa teorema nanti ya. Jadi di mana fungsi X adalah fungsi continue real yang memiliki akar antara X dan L. Jadi yang perlu diingat di sini adalah ada X yang ada batasnya nanti XL dan XU. Bila FXL atau FU yang paling bawah dan yang paling atas kecil dari 0. Ini fungsinya kecil dari 0 sudah digambar di bawah. Maka terdapat satu akar persamaan berada di antara dua titik tersebut. Jadi akarnya di sini ya. Ini kita namakan XM, kalau sini XU, XL ya. Sini XU. Jadi ada satu akar persamaan. Satu akar tolak XM berada di antara dua titik bila fungsi real kontinu dan berbeda tanda. Atau akan terdapat 3 akar persamaan berada pada gambar di atas. Ini yang memotong sumber ada 3 ya. Jadi ada 3 akar persamaan. Jika fungsi X tidak berubah tanda antara dua titik, ini adalah fungsi X-nya. Fungsi X-nya, ini XU, ini batas bawah, batas atas ya, XU. S-low atau upper ya mungkin dalam bahasa Inggrisnya. Maka akar persamaannya sama dengan 0 berada di antara dua titik ya. Persamaan fx sama dengan 0 masih berada di antara dua titik. Jadi nanti masih ada titiknya, itu akan kita tentukan. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita menyelesaikan metode ini, metode setengah interval ini. Kita pilih dulu XL itu sebagai dua akar perkiraan sehingga FXL sama dengan FXL atau FSU kecil dari 0. Fx tanda berbeda antara XL dan XU. Jadi ini antara berbeda seperti tadi ya. Ini yang pertama. Yang kedua, perkirakan akar XM yang tengah-tengah dari persamaan Fx sama dengan 0 sebagai titik tengah, midpoint antara XL dan XU. Jadi XM itu adalah akar antara XL dan XU atau titik tengahnya. Yaitu dengan rumus yang ini ya. Ini XL, XU, dan tengah-tengahnya ada inilah akarnya. Inilah akarnya. Berarti XM itu rumusnya adalah XL tambah XU per 2. Sangat mudah sekali ya. Metode penyelesaian setengah interval, selanjutnya kita akan evaluasi kondisinya jika FXL, FXM kecil dari 0. Berarti tadi kita ada 3. Tidak ya. XL, XU, XM-nya di tengah. Berarti jika fungsi dari ini dan ini kecil dari 0, maka akar berada di antara XL dan XM. Akarnya akan berada di antara ini ya. Inilah akarnya. Dan XL media XL, XU itu adalah XM ya. Karena kita akan mencari XM yang baru ya. XM yang baru. Itulah proses iterasinya akan berpindah nanti. XM jadi XU atau nanti XM-nya menjadi XL tergantung proses iterasi yang kita lakukan. Itu jika FXL, XM kecil dari 0 ya. Berarti XM jadi XU, XL-nya tetap.
Jika fxl xm besar dari 0, maka akar persamaan berada di antara xm dan xu. Berarti akarnya ada di sini ya. Di sini kedua, di sini ada akarnya. Dan xl-nya menjadi xm, xm-nya menjadi xl ya kondisinya. Dan xu-nya tetap. Xu-nya tetap. Itu kondisi yang kedua. Jadi ini ada iterasinya ke bawah dan ada iterasinya naik. Tergantung fungsinya, apa fungsinya kecil dari 0 atau besar dari 0. Nanti dalam proses iterasi nanti akan berganti terus ya. Kalau yang ke atas xm itu akan berganti jadi xl. Kalau ke bawah xm itu akan menjadi xu, batas atas. Dan bila fxl-nya atau fxm-nya sama dengan 0, berarti akar persamaannya sama dengan sama dengan xm ya. Dan itu akan menghentikan algoritma bila benar. Itu adalah metode-metodenya. Setelah itu kita akan menentukan, setelah kita ada menghitung nilai xm, nanti kita hitung nilai absolut dari kesalahan perkiraan relatif. Jadi dari nilai yang xm yang baru dikurang xm yang lama per xm yang baru dikali 100% itu adalah nilai absolut kesalahan perkiraan relatif. Jadi xm-nya adalah akal perkiraan kita ya. Kita akan membandingkan dengan baru dengan yang lama. Bandingkan nilai absolut dari kesalahan perkiraan relatif dengan toleransi kesalahan yang ditetapkan. Jadi kita akan membandingkannya absolut dengan relatif. Jadi jika dia besar dari relatif, berarti itu oke ya. Kita langkah yang kedua. Jumlah iterasi perlu dicek bila melebihi jumlah iterasi maksimum yang diinginkan. Jadi ada iterasi maksimum yang ditentukan nanti berapa. Bila kondisi ini tercapai, algoritma perlu dihentikan penghitungannya. Jadi tergantung berapa iterasinya dan kondisi tertentu apabila kita menentukan nilai yang kita inginkan. Kita langsung ke contoh soal. Jadi kita ada persamaan 4x pangkat 3 kurang 12,3 x kuadrat kurang x tambah 16 per 2, 16,2 sama dengan 0. Kita akan menggunakan metode bisection atau metode dengan interval untuk akar-akar persamaan di atas ya. Coba pertama kita pilih apa dulu, perkiraannya lah f bawahnya ini adalah sebagai x bawah, ini f atas ya, xl-nya 1, xu-nya 2. Nanti dari situ kita masukkan nilai 1 ini masing-masing persamaan yang ini ya. Dari persamaan ini nilainya berapa, sehingga diperoleh untuk fungsi 1 adalah plus 6,9 dan untuk fungsi 2 adalah minus 3. Ingat ya, di sini xl-nya 1 dan xu-nya 2. Ini kita langsung iterasi pertama, kita tentukan x1-nya. X1 itu sama dengan xm yang kita cari ya. Sama dengan xm, berarti setengah xl tambah xu. Berarti setengah dari 1 tambah 3 adalah 1,5. Dan itu kita masukkan lagi 1,5 ke fungsinya. Fungsi fx-nya sama fungsinya tadi ya, berapa tadi, sekian. Nanti kita masukkan 1,5 dalamnya, dapatlah hasilnya plus 0,53. 0,53 ya. Jadi sekarang berubah ya, jadi xl-nya 1,5, xu-nya 2, berarti dia ke atas ya. Kalau tadi kita ini sebagai 1, ini 2, ini 1,5, ini xul ya, ini xm-nya, sini xu-nya, berarti yang 1,5 ini berubah jadi xl, dia akan berpindah ke atas ya. Iterasinya ke atas, ini tetap sebagai xu. XL-nya 1,5 dan xu-nya 2. Iterasi kedua, ini sama juga xm juga. Jadi XL yang kita dapatkan ini ya,
yang dari yang sini kita jadikan X2 atau XM, inilah 1,75. Berarti tadi kita udah pindah ya, 1,5 ini 2, ini XL, ini XU nya, dan ini 1,75 sebagai XM, terus ini sebagai X2. Dan kita masukkan fungsinya ke persamaan tadi ya, 4x pangkat 3 1,75 tadi. Nilai ini dapatkan fx2 nya adalah minus 1,7812. Ini XL nya 1,5, XU nya 2. Oke, itu jadi setelah itu kita ke tabel ya, setelah kita hitung menurut cara seperti ini dengan berapa iterasi 1 sampai 2, kita ke tabel. Masuknya sama, nanti kalau tadi kita tentukan ini XL nya, XU nya ini jadi XM kan, 1,5 nya menjadi XL, batas paling bawah 2 nya tetap sebagai XU. Dan kita dapatkan 1,5, dia dapatkan XM. Dan ini adalah hasilnya 0,53 untuk yang pertama, 1,7812. Jadi kita ini besar dari plus, ini kecil dari minus, berarti kita masuk ke pikiran tadi ya, berarti dia ke bawah lagi. Kalau tadi plus kita lanjut ke atas, karena dia minus kita ke bawah kan, ke bawah ya, berarti fungsi fx XL kecil dari 0 ya, berarti dia ke bawah. Berarti ini jadinya XM nya jadi sebagai XU nya. Kalau tadi XM jadi XL ya, sekarang jadi XU karena dia minus, dan ini sekarang jadi XL. Dan kita tekan XM nya, hasilnya minus juga. Kita lanjutkan lagi, jadi XM jadi XU, tetap XU ya, tetap XU, ini jadi tetap XL. Setelah itu kita lanjutkan lagi, dapat XM nya 1,562 dan hasil fx nya adalah minus 1,28, masih minus lagi ya. Kita lanjutkan lagi, kita turunkan lagi, berarti XM nya menjadi XU lagi, ini jadi XL. Dan dapatkan XM nya 1,5 kali 1, kita masukkan ke fungsinya, rupanya plus, berarti kita kembali ke atas ya, kita ke atas. Kalau tadi kita ke bawah, kita ke atas, berarti fxl nya XM besar dari 0, ya, berarti dia XM yang ini jadi XL dan ini jadi XU. Dan ini kita dapatkan XM nya, dan kita dapatkan 0,036 plus ya, ini plus. Ini kita anggap nilainya sudah mendekati, dan untuk akarnya kita ambil 1,546. Itu sebagai akar persamaan dengan metode setengah interval. Kita masuk ke metode terakhir, metode interpolasi linear, juga dikenal dengan metode false position. Metode ini pengerjaannya sama dengan metode setengah interval, hanya memiliki kecenderungan iterasi yang lebih singkat dari tadi. Kalau setengah interval tadi kita udah mencarinya, kita sampai kepada iterasi ke-5 atau ke-6 ya. Interpolasi linear iterasinya cenderung lebih singkat. Ini turunannya dari rumus yang segitiga ini ya, garis singgung segitiga dan seterusnya. Ini rumusnya berasal dari sini, karena ada satu garis, nanti garisnya menyinggung X ya, garisnya menyinggung X, dari X itu kita turunkan rumusnya, dari gambar ini kita turunkan rumusnya. Ini yang perlu kita lihat adalah X
SK plus, ini yang sini ya, dikurang SK plus 1. Berarti ini dikurang ini, berarti sisinya adalah sebelah sini ya. Sisinya adalah sebelah sini. Per SK plus kurang SK min. SK plus ini kurang SK min, berarti yang di sini ya. Ini posisinya. Itu sisinya yang paling panjang, yang panjang ya. Yang panjang. Jadi sisi yang kecil, segitiga paling kecil paling bawah dengan yang panjang. Ini fungsi SK plus. Ini fungsi yang ini ya. Fungsi yang ini, sisi segitiga yang ini fungsi SK plus per fungsi SK plus kurang fungsi SK min, berarti fungsi yang panjang ini ya, sisi yang paling panjang ini. Setelah kita bandingkan seperti itu, nanti kita selesaikan. Jadi SK plus itu akar yang kita inginkan ya. Ini sama dengan XM pada setengah interval tadi. Jadi ini adalah perkalian ya. SK plus ini adalah sama dengan SK minus dikali fungsi SK plus dikurang SK plus dikali fungsi SK minus per fungsi SK plus dikurang fungsi SK minus. Itulah akar yang kita cari nanti dengan metode setengah interval. Kita langsung ke contoh soal. Kita diminta untuk mencari yang sama tadi ya, sama F4 pangkat 3 kurang 12,3 pangkat 3 kurang X tambah 16,2. Cari akar persamaan atas dengan metode interpolasi linear. Jadi pertama kita masukkan fungsi 1 ya. Dan juga fungsi kedua sama seperti tadi dengan setengah interval tadi atau bisection tadi. Masih setelah kita masukkan 1, 2, nanti ada dapatlah fungsi 1 dan fungsi 2. 1 lah plus 6,9, fungsi 2 lah minus 3. Setelah itu kita tentukan iterasi pertama kita akan tentukan SK minus ini tadi yang pertama tadi ya, 1 ya. X0 minus lah di sini bahasanya adalah 1, X0 plus adalah 2, fungsi X minus adalah fungsi 1 ya. Jadi, ini fungsinya dapatlah 6,9, fungsi X0 plus adalah 2 tadi. Itu iterasi pertama, dan kita masukkan ke rumusnya tadi ya. Kita masuk ke rumusnya ini untuk cari akarnya. SK plus atau dalam setengah interval XM ya. Ada X0 nih. X0 kita dapatkan, saya sengaja samakan warnanya. X0 sama dengan cari fungsi X0 plus dikurang X0 plus dari fungsi X0 min per X0 plus kurang fungsi min. Jadi tinggal kita kalikan saja. 1 kurang kali minus 3 kurang 2 kali 6,9 per minus 3 kurang minus 6,9. Dapatlah hasilnya 1,697. 1,697 itu iterasi pertama. Kita masukkan 1,7 ke fungsi persamaan ya. Dari 4x pangkat 3 tadi kurang 12,3 x kuadrat kurang X tambah 62, dapat hasilnya fungsi X1 tadi adalah 1,371. Kita langsung ke iterasi kedua, sama seperti tadi. Jadi sekarang X1 ini berfungsi sebagai, ini sebagai apa? Sebagai X1 plus. Karena X1 minusnya masih 1 ya. X1 plus 1,67 yang kita cari tadi. Ini X plus tadi. Masing-masingnya kita masukkan fungsinya. Kita masukkan fungsinya, dapatlah masing-masingnya 6,9 dan minus 1,37. Setelah itu kita cari XK plus yang kedua atau X2 di sini ya. Dengan rumus yang sama seperti atas tadi, kita kali-kalikan 1 kali minus 1,371 kurang 1,697 kali 6,9 per 1,371 kurang 6,9, dapat hasilnya 1,581. Yang X ini kita masukkan ke fungsinya lagi. Kedua, sama sekali fungsi X4 pangkat
X3 itu ya, ini X-nya. Dapat hasilnya minus, 0,0318. Itu fx2. Supaya mudah, kita lebih baik masuk ke tabel-tabel ya. Itulah cara mencarinya, kita masuk ke tabel tadi. Ini X yang kita tuangkan ini F1, 2 tadi ya. Dan inilah fungsinya. Fungsinya setelah itu kita bisa menghitung XK plus 1 dengan rumus yang ada tadi ya. Perkalian antara XK minus kali fungsi XK plus dan seterusnya. Setelah itu kita dapatkan X ini, kita masukkan ke fungsi persamaan yang kuadrat tadi ya. Fx tadi nggak salah, pangkat 3 dikurang berapa tadi ya. Dan dapatlah minus 0,1371. Ini sebagai fungsi XK plus 1 ya. Jadi XK plus 1 tadi kita jadikan sebagai XK plus 1 plus ya. Ini K ini tergantung K ini ya. Kalau sini X1 plus. Jadi X1 plus ini dari FK plus 1 tadi ya, 1,67. X ini ada jadi X1 minus tetap ya dari nilai tadi. Nanti kita masukkan ke fungsi masing-masing. Dapatlah, dan setelah itu dapat fungsi masing-masing kita masukkan ke rumus XK plus 1 tadi. Dan setelah kita dapatkan 1,581 kita masukkan ke fungsi X pangkat 3 tadi dan seterusnya tadi. Dapatlah minus 0,318. Dan ingat ini masih kecil dari 0 ya, masih kecil dari 0. Setelah itu 1,58 tadi kita jadikan sebagai X2 plus ya. Kalau ini tetap X2 minus, satunya tetap nilainya. Nah, setelah itu kita cari ke fungsi masing-masing. Dan setelah kita dapatkan fungsi masing-masing, nanti kita masukkan ke rumus XK plus 1. Nanti juga ada fungsinya, ini masih kecil dari 0. Masih kecil dari 0. Setelah itu nanti XK plus 1 tadi kita jadikan sebagai X3 plus ya. Yang satu tetap X2 minus. Masing-masing kita masuk ke fungsinya. Dan masukkan ke rumus untuk untuk XK plus 1. Dan kita masukkan ke fungsinya. Dan ini hasilnya udah sekian ya, 0,005. Kita anggap ini udah cukup bagus iterasinya. Dan ini kita jadikan sebagai akar. Nah, yang kita inginkan adalah 1,55. Akarnya adalah 1,550. Mungkin itu aja materi yang saya sampaikan terkait dengan metode bracketing ya, metode pengurung untuk metode numerik kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu metode open ya. Nanti kita akan belajar tentang metode dengan metode iterasi, mencari akar persamaan dengan metode iterasi, mencari akar persamaan dengan metode Newton-Raphson dan metode secant. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.